Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arlindo Dewa. Jadi, pada hari ini, di video ini, kita akan membahas tentang anime Bleach. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pada video hari ini saya akan menyampaikan tentang anime Bleach. Yang dimana Bleach ini merupakan anime yang sangat terkenal, ciptaan dari Tite Kubo. Nah, tetapi di video ini saya tidak akan menjelaskan tentang keseluruhan dari Bleach ini. Tapi pada hari ini saya akan fokus pada bangkai dari karakter di Bleach. Nah, sebenarnya di Bleach itu kan ada Shikai dan bangkai. Nah, kalau misal saya bahas tentang Shikai itu akan lama. Jadi mungkin saya akan langsung ke evolusinya saja, yaitu bangkai. Oke. Memang saya bilang tadi memang kita akan masuk ke evolusi bangkai, tapi gak saya bahas semua ya, soalnya panjang bro, banyak bangkai di Bleach ya. Tapi kalau misal dari filosofinya itu di Bleach itu lebih ada karakter-karakter yang mempunyai filosofi yang menarik menurut saya. Nah, jadi di video ini saya tidak akan bahas 10, 15, kebanyakan bro. Kita bahas 5 saja yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi yang pertama mungkin nanti ada bangkainya dari Kyoraku Sushi. Wah, pasti teman-teman tahu. Kemarin baru keluar bangkainya, pasti hangat. Terus yang kedua, nanti ada Zenbun Sakura Kageyoshi. Itu milik siapa? Milik Kuchiki Byakuya. Itu juga lumayan ikonik ya, soalnya hampir spam setiap hari ya bangkainya. Oke, yang ketiga nanti ada Minazuki. Minazuki itu memang nggak terlalu kelihatan ya di animenya. Soalnya di animenya cuma ditunjukkan bahwa dia itu gelut sama Kenpachi, terus pakai bangkai itu, dan cuma diperlihatkan kekuatannya itu sedikit. Jadi mungkin nanti kita akan bahas. Oke, yang keempat kita akan bahas tentang bangkainya Yamamoto. Wah, itu keren banget bro. Kalau tempatnya Yamamoto itu sudah, apalagi kalau udah pakai Zankaro Tachi Minami, wah itu best. Oke, yang kelima nanti kita akan bahas tentang bangkainya siapa ya yang menarik. Oke, mungkin kita akan bahas bangkainya tentang Kojiki Azuki. Nah, ini salah satu bangkai favorit saya, yang dimana Mayuri perfect karakter menurut saya di anime Bleach. Apalagi kemarin yang di part terakhir dia menggendong, hitungannya menggendong lah, soalnya dia yang menyembuhkan lah semua orang yang di part itu. Menurut saya itu MVP di season itu. Oke, kita akan langsung masuk saja ke nomor 1. 漢字の次の一手といきますか。挽回。よ加点胸骨唐松真珠。 Yang pertama, kita akan masuk di bangkainya Kyoraku Sushi, yaitu Katen Kyokutsu Karamatsu Shinju.
Ya di Jepang itu katen itu artinya itu dewa ya teman-teman, atau Tuhan, mengacu pada sifat luar biasa dari bangkai ini yang berhubungan dengan manipulasi takdir. Ya itu arti dari nama dari katennya itu. Yang kedua itu ada Kyokotsu yang berarti kerangka atau kerangka tubuh yang melambangkan kematian dan transisi antara hidup dan mati. Ya di bangkainya ini sebenarnya itu ada empat stage lah sebenarnya, tapi saya tidak akan bahas itu karena itu lama nanti bro, sumpah bro, itu lebih ribet daripada kalau misal saya cuma menjelaskan satu saja. Jadi kita langsung aja ke intinya saja. Jadi itu filosofinya dari Katen Kyokotsu ini itu sebenarnya adalah nama Katen Kyokotsu ini berkaitan dengan konsep mu dengan zen yang ada di Jepang, yang berarti kosong dan ketidakhadiran. Nah itu filosofi menarik kan teman-teman. Namun mu juga bisa berarti pencapaian kesadaran yang lebih tinggi, yaitu memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan keabadian dan kefanaan. Nah, Sun Tzu ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah sebuah permainan. Ya, kayak kalian di part 3 itu kan dia bermain onigoko atau peta umpet. Nah, dia tuh bangkainya dia tuh kayak mengingatkan dia pada saat dia kecil, bagaimana dia bermain dengan teman-temannya. Nah, itu imajinasinya itu sangat itu bangkai yang lumayan menurut saya lumayan mengenal lah di hati saya. Dan terus Sun Tzu ini tuh sebuah permainan yang penuh tidak pasti. Jadi permainannya itu tidak penuh dengan kepastian dan takdir, di mana keberuntungan dan nasib memainkan peran yang besar. Filosofi ini mencerminkan ajaran Zen tentang hidup yang tidak pasti dan perlunya menerima kenyataan akan ketidakpastian dan kehancuran dalam hidup. Gimana? Itu baru satu teman-teman. Itu sudah artinya sudah sangat mendalam ya. Sebenarnya itu tidak sebenarnya dalam filosofi ini tidak dikonfirmasi sama titik kubo ya, tapi cuma banyak orang yang mengartikan itu seperti itu karena mungkin filosofinya itu berhubungan dengan konsep Zenmu tadi. Dan menurut teman-teman gimana? Apakah filosofinya ini nyambung dengan Katen Kyokotsu ini? Ya dimana tadi permainan yang dia bawakan, imajinasi Katen Kyokotsu yang dia yang dia keluarkan, yang menunjukkan 4 stage itu tadi ya. Walaupun 4 stage-nya itu ribet nama-namanya, jadi nggak usah saja, kita langsung aja ke umumnya saja. Ya, mungkin kalau bisa ada pendapat lain, teman-teman bisa komen untuk yang pertama ini, oke? Damn, I'm missing out all my feelings. I'm so bad in love. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Oke, yang kedua ada bangkai dari Kuchiki Byakuya, yaitu Senbon Sakura Kageyoshi. Ya ini penggemar bis pasti sudah tahu lah ya, itu dari dari art pertama ya udah disepam tuh itu bangkai. Jadi gak mungkin lah kalian semua gak tahu tentang Senbon Sakura Kageyoshi ini ya. Seperti yang diketahui ini tuh suatu bangkai yang termasuk bangkai yang indah ya. Jadi kayak kayak 1000 sakura gitu. Kayak musuhnya diserang pakai kayak jerupung sama sakura ya, itu sebenarnya menarik, tapi karena memang di spam itu, jadi menurut saya jadi kurang, saya tidak terlalu suka dengan Senbon Sakura ini. Nah, Senbon Sakura itu ya seperti namanya Senbon Sakura. Senbon Sakura itu berarti 1000 bunga sakura. Ya seperti adalah Senbon Sakura itu ada lagunya kayak na ya itu lah pokoknya, gue nggak tahu lah, yang penting itu lagunya kayak gitu ya, Senbon Sakura itu. Jadi bunga sakura di Jepang itu sangat simbolis, jadi melambangkan kefanaan dan keindahan yang hanya sementara. Nah, dalam konteks ini ribuan pedang yang terbang seperti kelopak bunga sakura menunjukkan bahwa kekuatan dari Kuchiki Byakuya ini adalah kekuatan yang indah dan mempesona, bisa juga mematikan. Ya kalian coba lihat, bayangin kalian dirobong sama ribuan kelopak bunga kelopak sakura ya, itu pokoknya dikeroyok, itu lancip dan itu sudah
mati ya gitu. Terus yang kedua itu ada kageyoshi. Ya kageyoshi itu bisa diterjemahkan sebagai bayangan yang indah atau bayangan yang terang. Keterkaitan antara bayangan dan cahaya mengandung unsur filosofi yaitu yin dan yang mengingatkan kita bahwa kegelapan dan cahaya selalu berjalan berdampingan. Oke, secara umumnya filosofi Jepang yaitu nama Zenbensura Kageyoshi ini mencerminkan konsep mono no aware dalam budaya Jepang, yaitu kesadaran dan akan kefanaan dan ketidakkekalan segala sesuatu. Sakura sendiri adalah simbol dari konsep ini. Karena kelompoknya yang jatuh cepat menunjukkan bahwa segala sesuatu baik indah maupun yang kuat bersifat sementara, yaitu ya seperti konsep dunia ya, tidak ada yang sementara ya teman-teman. Nama ini mengajarkan kita untuk menerima keniscayaan bahwa keindahan, kekuatan dan kehidupan itu tidak kekal, tetapi harus dihargai dengan penuh kesyukuran. Nah itu sebenarnya memang itu teman-teman, banyak sekali arti dari kelompok si milik Kuchiki Byakuya ini ya. Jika kita didalami lagi sebenarnya itu lebih detail lagi, tapi jangan videonya sampai 30 menit, nggak mungkin kalian nonton dari awal sampai akhir, nggak mungkin ya. Kalau misal kalian minyak dari awal sampai akhir, kalian berarti orangnya nganggur di rumah gabut paling ada gitu pokoknya. Jadi menurut saya ya filosofinya menurut saya bagus banget nih dari Kuchiki Byakuya ini. Tapi untuk bankainya ya karena sering disepam jadi tidak terlalu menarik lah menurut saya. Oke, kita akan lanjut saja ke yang ketiga. Bangkai. Minazuki. 座興はこれにておしまい。Kita masuk yang ketiga, yaitu bangkai milik Unohana Retsu, Mbak Unohana, yaitu Minazuki. Ini memang bangkainya memang ya di animenya tidak terlihat ya. Kalau misal kalian tipe penonton yang suka skip sih tidak kelihatan. Tapi ini bangkai yang menurut saya itu bangkai yang menarik karena apa ya, konsepnya tuh ya walaupun itu cuma dipakai sekali ya, agak sayang sebenarnya, itu cuma buat ngelatih kenpachi, itu kayak motainai kalau bahasa Jepangnya itu. Jadi sebenarnya bangkai yang sangat-sangat menarik, yang dimana Minazuki itu teman-teman itu memiliki arti yaitu bulan Juni yang melambangkan masa peralihan atau perubahan dalam siklus alam. Dalam budaya Jepang, Juni adalah bulan yang sering diasosiasikan dengan hujan lebat yang mengarah pada konsep transisi dan pembaruan. Yaitu kalau dari pembaruannya mungkin itu ada hubungannya dengan Minazuki. Apalagi kok Minazuki itu kan kalau di animenya dia tuh habis menebas saat misal musuhnya mati, dia bakal ke-heal lagi. Jadi kayak dia menurut apa ya, penggunanya itu kalau misal dia ingin mengembalikan musuhnya dimatikan itu juga bisa. Jadi konsepnya itu mungkin pembaruan itu masuk. Nah kalau di filosofinya ini itu lebih masuk lagi ya. Jadi Minazuki itu juga merujuk pada konsep kintsugi, yaitu seni Jepang yang memperbaiki barang pecah dengan emas atau perak, yang melambangkan bahwa dalam setiap kehancuran ada potensi untuk pembaruan dan penyembuhan. Nah, Minazuki dalam konteks ini menunjukkan bagaimana meskipun kekuatan penyembuhan Retsu Unohana itu berhubungan dengan kematian dan kehancuran, ia juga bisa berfungsi untuk memberikan kehidupan dan pembaruan. Nah, kalau tadi kan di filosofinya bilang itu memperbaiki barang pecah dengan emas atau perak. Nah, kalau di Minazuki ini, kalau teman-teman yang belum nonton ya harus nonton sih, besok pas habis nonton video ini harus nonton ya. Itu si Minazuki itu dilambangkannya dengan darah. Wah itu, dan menarik banget kalau misal kalian lihat lagi. Jadi bukan dengan konsep perak atau emas, dia pakai darah. Jadi setelah dia menebas kenpachi, dia kayak apa ya? Jadi kayak tinggal kerangkanya terus balik lagi. Nah, itu mungkin masuk dengan filosofi ini karena ya itu tadi walaupun bangkainya itu berhubungan dengan kematian dan juga kehancuran, tetapi bangkainya itu juga bisa menyembuhkan apa yang telah dia perbuat gitu. Jadi seperti hujan di bulan Juni yang membawa kehidupan baru, bangkai ini melambangkan kemampuan untuk memulihkan dan meremajakan meskipun dari kesakitan dan kematian dia. Memang kenpachi itu pada saat itu memang apa ya, hitungannya dia bahagia gitu, kalian tahu lah yang pacaran Mas Sotis kan, nah itu. Nah, jadi memang tujuannya dari si Unohana ini
mengeluarkan bankainya itu untuk melatih Genpachi. Kalau diceritanya seperti itu, untuk melatih Genpachi. Nah, dimana bankainya itu juga memiliki filosofi yang dimana memang itu ada keterhubungan gitu dari penjelasan kekuatan dari bankainya Unohana, yang dimana setelah dia menghancurkan atau memberikan kematian pada musuhnya, dia akan menghidup kembali. Nah, itu sangat-sangat masuk pada filosofi ini. Jadi itu filosofi dari Unohana, sangat menarik. Oke, kita lanjut yang keempat. Stay tune. Bankai Zanka no Tachi. Oke, kita masuk ke bangkai keempat. Aduh, setelah saya sudah mulai keren ini. Buat kalian semua. Oke, yang keempat itu ada bangkainya dari Yamamoto Genryusai. Wah, itu mbah-mbah dari Bleach yang gila OP-nya setengah mati. Ya walaupun dia kalah konyol ya, kena belah sama Yubahapa ya. Jadi dua yang sebenarnya agak sialan ya memang Yubahapa ini. Tapi menurut saya di bangkainya ini yaitu Zanka no Tachi ini itu sangat-sangat menarik dan sangat OP menurut saya. Yang dimana Zanka no Tachi itu sebenarnya itu ada 4 bentuk, yang dimana itu mengambil dari mata laut ya, itulah pokoknya. Jadi ada utara, selatan, barat, timur. Saya hafalnya cuma Higashi sama Minami yang saya ingat di animenya ya. Yang saya suka itu di Minami. Karena apa? Ya, itu membuat Soul Society itu kering cuy. Kering. Jadi kayak semua tuh kekurangan air gitu kan. Dehidrasi aja. Nah itu. Jadi kita masuk saja, yaitu Zanka no Tachi. Zanka itu berarti api yang sudah mati atau api yang tertinggal. Dalam budaya Jepang, api adalah simbol dan kehancuran, tetapi juga bisa pembaruan. Terus Tachinya itu berarti pedang atau senjata yang merujuk pada bangkai yang melibatkan kekuatan pedang dari Yamamoto ini ya. Jadi kalau kalian lihat tuh pedang Yamamoto tuh ya gosong gitu ya, gosong rusak gitu. Tapi itu tadi kekuatannya gak usah tanya lagi. Terus filosofi Jepangnya itu nama Zanka no Tachi itu berkaitan dengan konsep yaitu Kaizen, yang berarti perbaikan berkelanjutan melalui pembaruan. Api yang membakar segalanya di masa lalu menciptakan kesempatan baru untuk pembaruan. Sebagaimana Kaizen mengajarkan bahwa kehancuran yang terjadi di masa lalu bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Nah, dalam filosofi Zen, Zanka no Tachi itu juga mengingatkan kita bahwa kita tuh dimulai dari kehancuran. Seseorang dapat mengalami pembaruan dan pertumbuhan yang lebih besar, seperti api yang membakar namun meninggalkan abu yang bisa digunakan untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Jadi kayak bangkainya dari Yamamoto itu kan kayak membakar, menghabiskan nyawa musuh sampai menjadi api. Tetapi kembali lagi ada konsep di mana agama. Nah, agama itu ada yang dimulai dari api. Nah, itu filosofi yang menurut saya dan menarik. Sudah bangkainya bagus, yang pakai bagus, filosofinya bagus, kurang apa gitu. Tapi tidak sebagus yang kelima nanti. Kalian pasti penasaran. Oke, kita akan lanjut ke yang kelima. Mattaku, どいつもこいつもピーピーとうるさいことだよ。挽回。かきむしれ。金色足ぎ地蔵。 Oke, sekarang yang kelima, ini adalah salah satu bangkai, bukan salah satu, menurut saya nomor 1 bangkai yang menjadi favorit saya, yaitu bangkai dari Mayuri Kurotsuchi, yaitu Konjiki Azuki Jiso. Yang dimana itu sebenarnya ada 2 wujud. Yang pertama yang Konjiki Azuki Jiso, yang kedua itu ada Matai Fukui Shotai, yang dimana Matai Fukui Shotai itu lebih bentuk sempurna dari Konjiki Azuki Jiso. Nah, Konjiki Azuki Jiso ini, konjikinya itu berarti emas atau berwarna emas. Ya, emas dalam budaya Jepang itu sering dikaitkan dengan kemegahan, keabadian, dan suatu yang sakral. Dalam konteks Mayuri, warna emas menunjukkan sifat bangkai yang megah, unik, dan juga mengerikan. Menurut saya lebih ke mengerikannya ya. Unik ya, memang unik. Karena kalau setahu saya tuh kekuatannya
Saya lihatnya di mana ya? Kalau yang di art awal itu kekuatannya itu biasa lah. Saya cuma kayak suka backsoundnya karena dia apa ya, konsep bangkanya itu bayi gitu kan. Cuma ngeluarin racun kayak kurang menarik. Pas kemarin yang di part 3 konsepnya itu apa? Mahuraga beradaptasi. Ngeri sekali bos. Saya itu ya walaupun konsepnya apa ya, kayak rada ribet tapi Tita Kubo ini bisa berpikir sampai ke situ. Wah, dan keren sekali menurut saya. Nah, terus Ashizo Kijizo itu juga berarti pemotong kaki, sedangkan Jizo adalah nama dewa pelindung dalam agama Buddha, terutama pelindung anak-anak dan jiwa yang tersesat. Namun dalam bangkai Mayuri ini, Jizo ini merupakan makna bukan pelindung tapi pembawa kematian perlahan-lahan, seolah membalik sifat asli dari Jizo menjadi sesuatu yang menakutkan. Wah, ini menurut saya baru tahu nih, karena Jizo-nya itu malah sebenarnya di Buddha tuh baik ya, tapi digambarkan di anime Bleach ini, di Mayuri ini, itu malah menjadi sesuatu yang mengerikan. Terus konsep yang apa ya, cocok buat di Konjiga Jizo itu adalah Hone dan Tatamae, yaitu perbedaan antara perasaan asli dan tampilan luar. Mayuri terlihat seperti ilmuwan berdedikasi, tapi di balik itu ada obsesi pada eksperimen dan kontrol atas kehidupan dan kematian. Nah, konsep ini juga berkaitan dengan henshin atau perubahan bentuk. Bangkai Mayuri ini bisa berubah dan beradaptasi, mencerminkan ide bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam budaya Jepang selalu bergerak maju. Meskipun kadang membawa konsekuensi moral yang berat. Konsekuensi moral yang berat itu sudah apa ya, dia tuh setiap dia melawan musuhnya itu hampir semuanya dari lawannya itu akan menjadi eksperimen bagi Mayuri. Makanya menurut saya itu adalah gold di Bleach Mayuri. Oke, terus selain itu ada juga kaitannya dengan Gyaku no Sekai atau dunia yang terbalik. Wah, dunia yang terbalik itu sebenarnya saya ingin bahas tentang Hiraku Shinji, karena itu juga termasuk bangkai yang menarik. Ada yang ingat gak? Ya, Saka sama. Ya, itu dia. Terus di mana apa yang biasanya suci, Jizo merubah menjadi alat kematian. Gambarnya sesuai dengan Mayuri yang selalu menentang norma. Ya, itu tadi. Jadi Jizo-nya ini, jadi ada konsep Gyaku no Sekai itu maksudnya kayak konsepnya sebenarnya di kehidupan kita di dunia nyata itu Jizo digambarkan sebagai dewa yang baik, tetapi di Bleach ini dibalikan menjadi Jizo itu adalah dewa yang apa ya? Dewa yang menjadi malapetaka itu bagi anak-anak. Jadi tapi saya nggak peduli, saya tetap paling suka tetap bangga ini karena memang konsepnya, karakternya tuh menurut saya sangat perfect menurut saya. Oke, mungkin itu untuk Konjiki Ashizo Kijizo milik Kuroshi Mayuri. Oke, mungkin pembahasannya sampai di sini dulu ya, mungkin karena ya menurut saya sudah kering ini tadi ada cerita ngoceh-ngoceh. Tapi dari sini kita bisa memahami bahwa di anime Bleach ini bukan hanya menyisipkan tentang kekuatan, tapi juga ada menyisipkan suatu filosofi tentang kefanaan, keindahan, dan kita diajarkan bahwa kekuatan itu bukan cuma untuk apa ya, mengalahkan musuh dia, bukan, tapi untuk mengendalikan diri dan juga apa ya, membuat suatu keindahan atau perfect gitulah hidupnya. Jadi mungkin segitu. Jadi mungkin sekian dari video saya pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten seperti ini, bisa kalian komen di bawah. Langsung aja komen, bang, aku mau konten kayak gini lagi bang. Gitu kalian nggak apa-apa, tinggal komen saja. Oke. Jadi menurut saya sampai di sini dulu. Kita sampai jumpa di next video kalau kalian sudah komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Ya. Halo tuh. Wes. Halo teman-teman semua. Kembali lagi aku. Halo, udah bisa ditutup tomo, kembali lagi bersama saya, channel ini, channel yang sepi, sana.